Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Edi Kurniawan dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 242151111116 dari kelas 2024. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktu dan terima kasih juga karena Bapak telah bersedia menjadi narasumber saya. Saat video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas progresi pendidikan yaitu proyek wawancara. Lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, tugas guru di sekolah. Apa saja tugas utama yang harus Bapak selesaikan sebagai guru di sekolah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini bersifat sharing ya, karena memang saya jadi guru itu dari tahun 1991. Jadi mungkin sebentar lagi saya juga purna ya, mungkin hanya 1,5 tahun lah gitu ya, hampir 30 tahun lebih saya mengajar. Jadi kalau ditanya tentang tugas guru, yaitu memang ya namanya juga tugas ya. Setiap orang memiliki tugas, apalagi sebagai guru. Jadi sebagai guru itu selain mengajar, yang paling berat menurut guru itu adalah mendidik. Karena mendidik itu berarti tidak hanya mempelajari ilmu, tapi juga bagaimana membentuk karakter-karakter yang diinginkan sesuai harapan pemerintah ya. Dalam hal ini yang lebih viral tentu dalam implementasi kurikulum merdeka yang termasuk co-kurikuler, yaitu adalah P5 ya, jadi program penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di situ harus dikembangkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi ada juga akan tahu apa itu butir-butir Pancasila. Itu yang dikembangkan di dalam kurikulum merdeka. Kalau dalam kurikulum 2013 sebelumnya penilaian sikap terpisah. Nah di dalam kurikulum merdeka itu jelas juga terpisah, sangat terpisah. Kenapa? Karena ada co-kurikuler namanya P5. Yang tentunya setiap satuan pendidikan, tiap sekolah itu dalam melaksanakan berbeda-beda. Namanya juga kurikulum merdeka. Jadi sesuai dengan keadaan dan kondisi dari sekolah masing-masing. Ya mungkin di SMA Singaparna untuk kali ini karena sudah ada 2 tingkat ya, yaitu ada Pasuk E kelas 10 dan Pasuk F itu kelas 11. Untuk kelas 12-nya masih menggunakan 2013 kurikulumnya. Ini yang terakhir ya, angkatan yang terakhir. Insya Allah tahun depan semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kaitan dengan tugas yang tadi ya, jadi selain mengajar, mendidik, juga tentu ada tugas-tugas yang lain dalam membuat administrasi ya. Cuma saya sebagai kurikulum barangkali bagaimana memberikan kemudahan kepada guru ya terkait dengan pemanfaatan IT ya. Maka untuk administrasi juga kalau zaman saya dulu harus ditulis dalam kertas folio di buku ya, sebelum mengajar itu di tahun ajaran baru ditulis tuh. Kalau sekarang dibuat semacam aplikasi lah, tapi tetap mereka juga mengisikan. Kemudian juga kalau dulu di kurikulum 2003 ada istilah harus menyusun RPP, sebelum ke kelas itu harus menyusun. Dan idealnya setiap kelas itu 1 RPP idealnya. Kenapa? Karena setiap siswa itu berbeda, apalagi di kelas yang berbeda dari gaya belajarnya. Maka langkah yang sangat baiknya pertama guru masuk ke kelas itu diadakan tes diagnostik ya. Dalam rangka apa? Tujuannya untuk mengetahui gaya belajar para siswa. Jadi idealnya dengan gaya belajar yang berbeda-beda dari setiap kelas, maka guru juga dituntut sebetulnya untuk membuat RPP atau modul ajar yang berbeda ya. Nah itu barangkali yang perlu juga diingatkan. Kemudian juga yang terakhir terkait dengan tugas guru adalah tugas-tugas tambahan yang diberikan sekolah, seperti dalam kepanitiaan ya, misalkan dalam melaksanakan tugas yang lain harus keluar kota dan seterusnya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang beban tugas yang harus diselesaikan sebagai guru? Jadi kalau ditanya tanggapan, saya sendiri sebagai seorang guru namanya tugas ya.
tugas tetap harus kita kerjakan supaya tidak menjadi beban bagi kita, karena memang kan kata beban itu seolah-olah kan membebani. Maka kita seperti tadi, mungkin saya selain guru memberikan tugas dalam bidang kurikulum juga ingin membantu guru supaya tidak menjadi beban. Contoh dalam hal penilaian, kalau kita melirik ke kurikulum sebelumnya, itu penilaian masih bisa menggunakan alat hitung, kalkulator, alat bantu. Tapi semakin ke sini itu tidak bisa lagi digunakan. Jadi nanti guru dibantu, tapi melalui pemahamannya dulu, peningkatan kompetensi dulu. Ya, contohnya melalui in-house training. Guru itu ditata, kalau konsep penilaian seperti ini, nilainya seperti ini, poinnya ini muncul sekian, maka formulanya seperti ini. Nah, dengan kemudahan itu guru dibuatkan semacam soft copy penilaian. Jadi guru tinggal memasukkan nilai yang ada, nanti muncul sampai nanti di input ke Erapor dan seterusnya dicetak. Itu barangkali kaitan dengan tugas atau kata menjadi beban tugas. Sebetulnya tidak juga ya, tapi semua harus kita sadari, setiap tugas, setiap orang tentu berbeda-beda. Maka sesuai dengan moto dari SMA Negeri 1 Singaparna itu adalah maju bersama, kompak bersama, ke depan dalam prestasi, insya Allah. Ya. Maka dari itu kita saling membangun. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang kesejahteraan guru. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kesejahteraan guru yang diperoleh sebagai guru? Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau menyangkut kesejahteraan sebetulnya tidak ada orang yang merasa cukup. Mengapa? Karena itu mungkin kalau kita lihat ya dari segi syariat juga secara yang ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah, ya tentunya manusia itu memiliki sifat salah satunya tidak akan cukup. Ya, mengapa? Tapi alhamdulillah itu yang penting yang kita harus pahamkan juga ke guru-guru yang lain ya, termasuk ASN yang lain juga kita syukuri apa yang ada. Tapi kalau melihat dari pengalaman, kalau saya dulu zaman PNS itu ada yang namanya menerima salary atau gaji itu kan 80% dulu. Itu dulu CPNS ya. Tapi harus tahu sekarang itu ASN ada dua, ada PNS termasuk saya, kemudian ada P3K. Hanya berbeda, kalau P3K itu tentu melalui kontrak. Untuk SMA biasanya 5 tahun sekali mengadakan kontrak kerja lagi. Dan yang saya tahu tidak ada peningkatan atau misalkan jabatannya menjadi naik gitu ya, berbeda dengan PNS gitu. Golongannya menjadi naik, tidak ya, yang saya tahu itu. Tapi insya Allah ya, yang saya dengar dari Profesor Nunu dari GTK, dari data yang ada bahwa guru itu masih kurang di kita itu, termasuk Bapak Ibu guru yang purna juga hampir 2 juta orang. Tetapi karena ini program pemerintah terdahulu, pengangkatan ASN itu dari termasuk guru dari P3K ya, tapi mudah-mudahan kedepannya semuanya jadi PNS gitu ya. itu memang dari program pemerintah. Jadi sekali lagi kalau kesejahteraan kita syukuri ya, memang yang perlu diketahui selain dari gaji itu ada yang namanya TPP ya, tunjangan penghasilan. Kemudian juga ada yang namanya gitu ya, dari semacam lah seperti itu. Kemudian juga untuk guru khususnya ada sertifikasi. Nah, kita bersyukur kepada Bapak Presiden yang terdahulu dan yang sekarang yang akan merencanakan termasuk kesejahteraan bagi guru khususnya ya, termasuk tapi berita-berita atau rumor yang kemarin itu ya memang itu simpang siur. Jadi sementara sudah diumumkan
bahwa guru sertifikatnya naik 2 kali lipat 100%, tapi itu mohon di apa ya, tidak seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu. Kenapa? Nggak mungkin ya. Sertifikat itu hanya 1 kali gaji pokok, dan itu diperuntukkan untuk mereka yang lulus kemudian di 2024 dan akan dibayar mulai 2025 untuk yang baru ya. Jadi bukan guru yang lama dapat lagi 100%, tidak. Itu aturannya ada dalam pemerintah. Itu semenjak Pak Presiden Pak SBY ya. Kemudian juga yang sekarang insya Allah dengan Presiden yang baru Pak Prabowo ya, yang saya. Karena guru tidak hanya fokus di mengajar tapi juga mengikuti perkembangan tentunya yang terkait dengan kesejahteraan. Yang terutama yang lagi saya soroti yang mudah-mudahan juga ada kenaikan gaji tapi juga belum gitu ya. Itu sudah direncanakan. Kemudian juga yang terpenting adalah mensejahterakan Purna yang pensiun. Itu betul ya, betul. Kenapa? Karena mereka sudah puluhan tahun, berarti hampir 30, mungkin nanti pensiun 32 tahun mengajar. Tetapi saat nanti dia purna kan tidak lagi ada kesejahteraan yang lain, gaji juga mungkin tidak akan utuh gitu ya. Itu pasti kekurangan. Jadi perlu juga, mudah-mudahan ini sedang dibahas peraturan pemerintahnya dalam rangka mensejahterakan terutama guru yang sudah purna. Itu akan yang mudah-mudahan jadi pulih pandit, tidak PS you go ya, pay as you go gitu. Jadi kalau PS you go itu mendapatkan setiap bulan juga tapi memang berkurang ya, supaya juga tidak menjadi beban negara. Tapi kalau dengan harapan pulih pandit, guru itu ya juga manusia biasa, punya kebutuhan ya, bisa lebih sejahtera masa depan. Saat dia purnanya, masa tuanya bisa bahagia dan juga sehat, dan juga yang diharapkan sekali bisa mengembangkan usaha karena ada modal yang diberikan oleh pemerintah seperti itu ya Naya. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang kurikulum dan pembelajaran. Bagaimana pendapat Bapak tentang kurikulum yang saat ini diterapkan? Apakah kurikulum ini mendukung proses pembelajaran siswa dengan baik? Jadi berbicara tentang kurikulum ya, yang sebelumnya yang saya alami, karena saya sebagai guru, saya juga sebagai yang diberikan tugas ya, menjadi wakil kepala bidang kurikulum. Itu dalam pengelolaan kurikulum memang semua sedang belajar, terutama untuk implementasi kurikulum mereka. Semua sekolah sedang belajar ya. Karena apa? Karena yang kita lihat di lapangan itu tidak ada yang turun ke lapangan sama sekali. Kita juga belajar. Dulu ada yang namanya guru penggerak ya. Tetapi saya tidak menjadi guru penggerak karena saat itu salah satu syarat menjadi guru penggerak itu harus minimal 10 tahun sebelum purna. Tetapi saya yang diberikan tugas sebagai wakil kepala bidang kurikulum tetap melaksanakan, dan alhamdulillah itu juga hasil dari peningkatan kompetensi sharing dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Kami zaman sekarang lah mudah ya, mudah ya, daring dan sebagainya lah, itu tidak harus luring seperti itu ya. Nah jadi saya jadi lupa lagi tadi apa. Apakah kurikulum ini mendukung proses pembelajaran siswa? Oke. Jadi seiring perkembangan, kalau menurut saya ya, pemikiran saya bahwa kurikulum direvisi atau diganti 10 tahun sekali itu wajar, supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara yang lain ya. Cuma masalahnya adalah implementasinya ke setiap sekolah. Kenyataan yang sekarang dari kurikulum 2013 ke kurikulum mereka juga itu sangat lama. Maka pemerintah ya menghimbau dan juga mengeluarkan ya semacam anjuran sampai 2026 semua sekolah di seluruh Indonesia harus sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Sesi wawancara ini sudah selesai. Terima kasih juga Bapak telah bersedia menjadi narasumber pada wawancara ini. Sekian wawancara
yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.